Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini saya percaya setiap kita menikmati sukacita Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Karena itu, mari bersama-sama kita datang pada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Segala pujian, syukur, segala kemuliaan, pengagungan kami naikkan hanya bagi Engkau Tuhan, Allah yang layak, Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami, Allah yang duduk di atas tahta. Dan pagi hari ini Tuhan kami datang untuk bertujuan hanya menyenangkan hati-Mu. Melalui pujian dan penyembahan kami percaya hadirat-Mu turun nyata di tengah-tengah kami. Kami percaya di tempat ini ada suasana surgawi yang kami nikmati. Dan setiap kami yang hadir, kami menerima lawatan dan pemulihan yang dahsyat yang Tuhan kerjakan bagi kami. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Kami rindu dan kami siap untuk menerima jamaah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan masuk dalam ibadah kami. Haleluya. Amin. Dengan penuh kerinduan, katakan di hadapannya,
mengagungkan akan kebaikan Tuhan. Dia Allah yang baik, bahkan Dia terlalu baik bagi saudara dan saya. Hari ini kita hidup karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita hidup hanya karena kasih Tuhan. Tidak hanya sekedar hal-hal yang besar yang membuat kita berkata terima kasih Tuhan, tapi nafas kehidupan, keluarga yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki, bukankah itu semua hanya karena kebaikan Tuhan? Karena itu pagi hari ini sembah Dia dengan segenap hati, sembah Dia dengan segenap hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami puji Dia. Haleluya. Dengan segenap hatimu, katakan bersama. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hati kami memuji Engkau. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur sekali lagi dengan apa yang ku selamanya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Dan pagi hari ini kerinduan kami bersama, kami mau memuji, membesarkan Engkau, bersorak-sorai bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Mari bersama katakan, aku datang ya Tuhan melalui menjadi saksi iman melalui pujian. Amin. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untukku Allah yang kasih. Kau layak
hati kami Tuhan, bahwa sampai putih rambutku dan habis nafas kami mau tetap mengikut-Mu, mengasihi-Mu, melayani-Mu dengan segenap hati kami. Pagi hari ini Engkau yang menyelidiki setiap hati kami, karena tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku.
berdoa sambut firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami Terima kasih Tuhan. persiapkan hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau. Kami yakin hamba-Mu telah menyiapkan secara pribadi Tuhan, tetapi kami percaya kuasa-Mu nyata, janji-Mu selalu ya dan amin, dan Engkau akan memberikan yang terbaik. Engkau akan berkata-kata Tuhan kepada kami Tuhan melalui lidah mulut bibir hamba-Mu, boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Kami melangkah hari lebih hari menjadi pribadi yang lebih baik ya Bapakku. Kami Terima kasih percaya Tuhan saat ini kami yang hadir maupun jemaat-jemaat-Mu yang lain yang ada di tempat lain Tuhan akan pimpin. Terima Engkau kasih semuanya Tuhan. akan berkati apa yang kami lakukan di Terpuji sini nama-Mu. Tuhan. Kami yakin ketika kami datang Tuhan dan ketika kami pulang ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh menguatkan kami. Kami bagikan kepada orang lain karena kita sambut Tuhan-Mu dalam nama. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita bisa berjumpa lagi oleh kemurahan Tuhan. Kita berkesempatan untuk beribadah memuliakan Tuhan. Saya ingin untuk membawa kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Allah, bagaimana kita menghadapi hari-hari yang ada di depan kita, yang tentunya tantangannya semakin berat. Tapi ketika kita memiliki sikap hati, cara pandang yang baik, yang benar, kita akan mampu untuk menjalani. Kita buka Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Ayat 7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis.
yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya kekal buat selama-lamanya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu saya sudah berkhotbah dari ayat yang ke-30. Dari pasal 14 kitab Bilangan ini dengan tema tidak mencapai tujuan. Ya, kalau kita baca ayat yang ke-30 itu dikatakan bahwa orang-orang Israel ya tidak diizinkan untuk masuk tanah perjanjian kecuali Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Itu yang kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-30 pada pasal ini. Ya, coba dibuka itu. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan ke kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi bangsa Israel sudah dikeluarkan oleh Tuhan, dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Tapi dalam ayat yang ke-30 yang saya sampaikan minggu yang lalu, mereka tidak diizinkan masuk. Gagal mencapai tujuan. Kecuali Kaleb dan Yosua. Kenapa kedua orang ini mengalami pengecualian? Sekali lagi, kenapa kedua orang ini mengalami pengecualian? Nah, ini yang perlu untuk kita belajar pada saat pagi hari ini. Kita belajar agar kita pun jadi orang-orang yang dikecualikan oleh Allah, diistimewakan oleh Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Kedua orang ini dikecualikan Tuhan dari bangsa Israel. Mereka masuk ke tanah perjanjian karena mereka memiliki iman yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Ya. Jadi saudara-saudara, pada saat pagi hari ini firman Tuhan saya akan sampaikan dengan tema paradigma yang berbeda. Nah, apa itu paradigma? Kalau kita belajar bahwa paradigma itu memiliki makna cara pandang yang mempengaruhi dalam kita berpikir. Ya, paradigma itu. Cara pandang yang mempengaruhi kita berpikir, yang mempengaruhi kita bersikap, dan yang mempengaruhi kita bertindak. Dua orang ini memiliki cara pandang yang berbeda dari 10 orang utusan yang dikirim untuk mengintai tanah perjanjian. Dan 10 orang ini dengan cara pandang yang salah itu
ikut mempengaruhi orang-orang Israel sehingga orang Israel pun tidak diizinkan masuk tanah perjanjian. Nah saudara-saudara, kalau kita pelajari di dalam pasalnya yang ke-13, ada 12 utusan. Ya sekali lagi tadi saya sudah katakan, ada 12 utusan pengintai yang dikirim oleh Musa. Dan 10 orang membawa kabar yang melemahkan orang-orang Israel. Sedangkan 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb membawa berita yang ingin untuk meneguhkan orang-orang Israel. Nah, kenapa ada perbedaan dari berita itu? Padahal yang mereka lihat sama, yang mereka intai itu negeri yang sama, hasil yang sama. Tetapi penyampaian beritanya berbeda. Apa sebabnya? Karena paradigmanya berbeda. Ya. Paradigmanya berbeda sehingga cara pandang yang mempengaruhi orang-orang Israel pun berbeda. Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33. Coba kita lihat dulu. Ini cara pandang 10 orang utusan yang dikirim oleh. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Kaleb, bersama-sama dengan Yosua, berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Pertanyaannya, apakah betul orang-orang Kanaan itu lebih kuat dari bangsa Israel? Barangkali pandangan ini betul, karena memiliki latar belakang yang berbeda. Orang-orang Kanaan ini penduduk asli, mereka sudah lama berdiam di situ dan mempertahankan negaranya, bangsanya, negerinya dengan membangun tentara yang kuat. Sedangkan orang-orang Israel dari sananya, dari zaman nenek moyangnya itu pengembala. Abraham pengembala, Ishak pengembala, Yakub sama. Nah, ketika bangsa Israel di Mesir, pekerjaan mereka juga pengembala. Lalu sekarang mereka ada di padang pasir, di padang belantara yang sedang menuju tanah perjanjian. Mereka tidak punya kesempatan untuk belajar bagaimana itu berperang. Jadi pandangan ini barangkali betul bahwa orang-orang yang menduduki tanah perjanjian itu lebih kuat daripada kita. Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Negeri yang memakan penduduknya. Ya, berarti itu negeri yang buruk.
wongnya mati. Dan semua orang yang kami lihat di sana, perhatikan ini, semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya, yang memang bangsa enak, yang mendiami tanah Kanaan itu orang-orang yang secara fisiknya itu besar. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara lihat, ada dua paradigma yang terbangun dari utusan itu. Yang 10 orang membangun paradigma dari rasa takut. Nah, ketika rasa takut ini yang dibangun, lalu kemudian yang terjadi apa? Pandangan-pandangannya akan membuat pandangan-pandangan berpikir, dia bersikap bahwa lawan yang dihadapi itu lawan-lawan yang bagaikan raksasa. Jadi hiperbola. Hiperbola itu apa? Membesar-besarkan sesuatu. Saudara perhatikan ini. Sebuah cara pandang yang dibangun dari rasa takut, hiperbolanya seperti ini. Penduduknya raksasa, kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Demikian juga mereka melihat kami. Kami ini di mata mereka seperti belalang. Suatu perbandingan yang sangat sangat besar sekali. Kira-kira ada enggak? Kita ini belum terlalu besar ya, tapi ya, kalau kita bagaikan belalang lalu orang lain bagaikan raksasa, kira-kira gedenya seperti apa? Pernah enggak kita lihat orang besar seperti raksasa lalu kita ini seperti belalang, diumpamakan seperti itu? Tak pernah, saya selama hidup belum pernah lihat. Kecuali di film-film apa dulu, Jun and apa itu? Jin and Jun itu. Film-film. Tapi karena membangun sebuah paradigma dari rasa takut, lalu hiperbolanya seperti gini. Lawan itu terlalu besar. Gak mungkin kita bisa kalahkan mereka. Oh, kita cuma seperti belalang kok. Kita jadi akan membesar-besarkan persoalan sehingga kita tidak berani untuk melangkah. Kita besar-besarkan. Wah, masalah. Di depan musuh, kita tidak boleh membesar-besarkan persoalan kita. Karena dia yang lebih besar ada bersama dengan kita. Amin. Kalau dia di hadapan Tuhan, boleh enggak kita besarkan masalah kita? Boleh enggak? Kalau ada yang bilang enggak boleh, berarti kita sering kali menyanyi lagu itu salah dong. Sering kali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata,
pada Tuhan, masalahku besar. Kita bisa membesarkan di hadapan Allah. Tetapi dengan motivasi bahwa Tuhan, aku ini memang tidak berdaya kalau Tuhan tidak tolong saya. Tetapi saudara-saudara, ketika menghadapi persoalan itu kita besarkan, membuat kita menjadi lumpuh, tidak berani untuk berbuat sesuatu. Saudara, hari-hari ini kita menghadapi persoalan pergumulan yang semakin hari semakin berat. Kondisi ekonomi bangsa kita belum pulih, betul. Sudah ditambah lagi dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan. Kita belum tahu sampai kapan baru akan terjadi sebuah pemulihan yang betul-betul membuat kita leluasa untuk bergerak. Tetapi saudara-saudara, persoalan seperti apapun, jangan bangun paradigma yang salah. Ya. Oleh karena ketakutan. Karena ketika kita merasa pergumulan kita berat, persoalan kita berat, kita tidak akan mampu untuk berbuat apa. Banyak orang yang kena PHK ketika terjadi pandemi, kehilangan pekerjaan oleh karena perampingan di perusahaan-perusahaan di tempat bekerja. Nah, ada dua sikap yang terjadi menanggapi situasi itu. Ada orang-orang yang terbelenggu dalam keterpurukan. Tetapi ada orang justru berbeda. Dengan situasi yang seperti itu, adrenalinnya keluar, saudara. Sehingga membuat dia berani untuk membuat terobosan-terobosan. Dan nyatanya memang berhasil. Tapi kalau kita sudah bangun ketakutan itu yang menguasai kita nggak bisa apa-apa, kita lumpuh. Nah, ini yang membuat akhirnya secara iman juga ikut lemah. Nah, coba kita melihat kemudian Yosua dan Kaleb membangun paradigmanya sehingga mereka memiliki keyakinan yang kuat untuk mampu bisa memasuki tanah perjanjian. Dari bacaan kita tadi, Bilangan pasal yang ke-14. Coba kita buka ayat yang ke-8. Ayat 7 dulu. Ayat 7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Saudara perhatikan, yang dikedepankan apa? Berita baiknya, bukan berita buruknya. Ini orang yang membangun paradigma yang benar. Yang dikedepankan itu berita baiknya. Luar biasa baiknya. Kalau kita tidak masuk ke sana, eman-eman loh.
Kira-kira seperti begitu ya. Lalu ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Dan perhatikan, Yosua dan Kaleb membangun paradigmanya didasari dengan iman, bukan didasari ketakutan. Saudara-saudara, dan saudara perhatikan bahwa orang-orang di sana bagaikan raksasa. Ya betul. Tapi Yosua dan Kaleb, karena mereka membangun paradigma didasari iman, mereka berkata kita akan masuk ke tanah itu. Tuhan yang akan membawa kita masuk ke sana. Kita mungkin tidak bisa menghadapi persoalan kita. Tapi Tuhan mampu untuk menolong kita. Amin. Kita mungkin tidak mampu mengatasi. Tapi Tuhan mampu untuk mengatasi kita. Saudara tahu pergumulan saya beberapa bulan. Ini masalah ini. Dulu saya curiga mengenai gigian di pasak. Tapi ketika saya terus membaca, lalu ketemu dokter di Magelang, di JIH Jogja. Ini ternyata bukan, tapi ini yang namanya trigeminal neuralgia. Jadi kita itu ada 5 cabang saraf. Nah saya ini kena cabang yang ketiga. Cabang yang ketiga. Tadinya pertama kali itu stres, saudara. Tapi lama-lama saya pikir ya sudah, oleh kemurahan Tuhan, Tuhan pasti akan tolong. Saya ke dokter dikasih obat. Lalu saya belajar mengenai obat-obat itu. Saya lihat kandungannya. Kandungannya itu buat orang epilepsi, saudara. Padahal saya tidak epilepsi. Jongguyu om. Padahal saya tidak epilepsi. Lalu kemudian ada satu obat lagi yang saya minum. Kalau ngetik itu begini, ngetik WA. Biasa saya tidak tahu kalau saudara ngetik pakai ini, kalau saya kadang nundul begini. Jarinya itu iso nutul dewe. Loh ini apa ini Tuhan? Nah akhirnya saya ketemukan itu yang namanya tremor. Nah tremor ini dia dari obat mana? Ini mesti ada salah satu obatnya itu. Saya cari, oh ketemu ini yang menyebabkan tremor. Ketika saya hentikan, ininya yang mari saudara. Ini jarinya sudah bisa diperintah dengan baik. Saudara-saudara, ke depan persoalan pergumulan. Tapi ketika kita bangun paradigma berdasarkan iman, kita yakin bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Nah, iman yang bagaimana? Semua orang bisa berkata, saya percaya Tuhan tolong. Semua orang bisa berkata seperti itu. Nah, inilah masalahnya di sini. Percaya yang bagaimana? Iman yang bagaimana? Ayat ini dikatakan jika Tuhan berkenan.
Apa itu berkenan? Hidup taat dan setia. Itu berkenan kepada Tuhan. Nah, waktu kita bangun paradigma berdasarkan iman, di mana kita hidup dengan taat dan setia kepada Tuhan, saudara-saudara, maka kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Karena Tuhan juga yang akan. Coba dibuka ayat yang ke-9. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Nah, ini. Hidup berkenan kepada Tuhan itu artinya apa? Jangan tidak memberontak. Tidak memberontak. Taat dan setia kepada Tuhan. Dan jangan takut kepada penduduk negeri itu. Ini iman. Ya, paradigma yang dibangun berdasarkan iman, asalkan kita berkenan kepada Allah dengan cara kita taat dan setia, dan tidak takut menghadapi pergumulan. Kenapa? Karena di bagian terakhir dikatakan, Tuhan menyertai kita, jangan takut. Penyertaan Tuhan itu jaminan, saudara. Amin. Waktu murid-murid Tuhan diminta oleh Tuhan menyeberang, dikatakan bahwa mereka ketika sudah ada di tengah-tengah danau, tengah malam, mereka diombang-ambingkan gelombang. Kalau saudara baca dalam Matius pasal yang ke-14. Sebelumnya mereka juga sudah pernah alami hal yang sama. Jadi ada 2 kali mereka alami terombang-ambing di tengah danau. Dan Markus menulis dua-dua ini. Sebelumnya mereka sudah alami hal yang sama. Tapi peristiwa pertama, Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka di dalam perahu. Itu pun mereka berkata apa? Tuhan, Kau tidak peduli kita binasa. Padahal Tuhan Yesus ada di situ. Nah sekarang mereka terombang-ambing. Tidak ada Yesus di tengah-tengah mereka. Coba kita ke Matius pasal 14 dulu ayat 27. Ayat 27. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara perhatikan pernyataan ini. Pernyataan ini jangan sekedar dibaca, tapi betul-betul dihayati dan diimani. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kehadiran Tuhan menjadi jaminan untuk tidak takut menghadapi situasi dan keadaan. Apapun persoalannya, pergumulannya. Saudara-saudara, bahwa kita harus akan menghadapi pencobaan. Memang Tuhan tidak berjanji untuk memberikan kita jalan tanpa pencobaan. Jangan salah tangkap, jangan salah pandang loh, jangan salah tangkap dan berpikir bahwa kalau Tuhan bersama dengan kita, lalu kita tidak akan menghadapi persoalan, pencobaan.
Salah kalau kita berpandangan seperti begitu. Tuhan tidak pernah mencobai. Amin. Halo. Tuhan mencobai enggak? Enggak. Tapi Tuhan mengizinkan percobaan. Nah ini yang harus kita betul-betul perhatikan baik-baik. Tuhan tidak pernah mencobai kita, tetapi mengizinkan kita untuk alami pencobaan. Supaya apa? Supaya di dalam pencobaan itu pertolongan Tuhan nyata buat kita. Amin. Penyertaan Tuhan itu jaminan. Pencobaan kita boleh alami, diizinkan Tuhan. Tapi penyertaan Tuhan memberi jaminan kita untuk kita menang atas pencobaan. Tuhan tidak mengizinkan kita dicobai melebihi kekuatan. Ketika kita dicobai dikatakan Ia akan memberikan kita kemampuan. Jadi kita dapat memikulnya. Jadi saudara-saudara, penyertaan Tuhan membuat kita tidak takut. Nah, kapan Tuhan menyertai kita? Ketika kita dasari hidup ini dengan iman, berkenan kepada Tuhan, taat dan setia. Saudara-saudara, terus ayat yang ke-9 tadi, Bilangan pasal 14, ayat 9. Nah. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Nah ini hiperbola juga saudara. Tapi hiperbola yang dibangun dari paradigma yang berdasarkan iman. Dikatakan bahwa kita ini bagaikan belalang. Sekarang dua orang ini bilang itu orang-orang seperti belalang itu kita akan telan habis. Belalang telan raksasa. Kan hiperbola juga. Tapi saudara lihat. Pola pikir kita ya, tergantung dari mana kita bangun. Rasa takut atau dibangun dari iman kepada. Ketika kita bangun berdasarkan iman, maka tidak ada persoalan pergumulan yang membuat kita takut untuk melangkah. Karena kita percaya Tuhan yang akan membawa kita kepada kemenangan. Sebab mereka akan kita telan habis. Kalau di dalam terjemahan King James, di sana kata ini begini. Sebab mereka akan menjadi roti bagi kita. Saudara, orang-orang raksasa, musuh yang besar yang menakutkan itu dikatakan itu akan jadi roti bagi kita. Haleluya. Bangun perjalanan hidupmu dari paradigma iman. Berdasarkan iman. Percaya. Saudara-saudara, kalau kita percaya penyertaan Tuhan atas kita, ya, apapun pergumulan yang kita hadapi, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan ubahkan jadi berkat buat kita. Tuhan ubah jadi berkat. Nah, inilah yang membuat kedua orang ini
Mereka teguh berharap kepada Tuhan sehingga mereka diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Yang 10 orang dengan semua yang mereka pengaruhi gagal masuk tanah perjanjian. Saudara-saudara, bangun imanmu kepada Tuhan. Perjalanan hidup kita belum selesai. Masih panjang langkah-langkah yang harus kita jalani. Tapi kalau kita bangun iman kita bangun sudut pandang kita berdasarkan iman, kita tidak akan pernah khawatir karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita bangkit. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, bahkan menolongku. Kau bantukan, Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan tidak takut. Kau besertaku, ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, bahkan menolongku. Kau bantukan, Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin perjalananmu menempuh jalan yang penuh dengan ujian, tapi ada Tuhan memegang tanganmu. Mungkin engkau sedang berjalan di padang belantara yang saudara tidak tahu arah mana yang paling tepat. Ada tangan Tuhan yang memegang, yang mengarahkan engkau kepada langkah-langkah yang pasti. Mungkin kita sedang ada di jalan yang penuh dengan kerikil yang tajam. Tuhan ada menyertai kita. Dia hiburkan kita, Dia kuatkan kita. Dia mampukan kita. Dia buat engkau berhasil. Dia sembuhkan dari setiap sakit.
Yesus. Amin, haleluya. Tangan kananmu, Yesus yang menjadi keyakinan kami, bahwa Engkau tidak pernah melepaskan kami menghadapi berbagai macam pergumulan, menjalani perjalanan yang berat. Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan, hamba menyerahkan perjalanan jemaat Tuhan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan menyertai mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Engkau buat mereka berhasil dalam perjalanan, lindungi mereka. Dan biarlah kiranya umat-umatmu menikmati pertolongan yang sempurna dari Tuhan. Kalau ada yang sakit, Engkau jamah dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan menghantar mereka sepanjang minggu ini menikmati perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Sehingga mereka tidak takut, tidak khawatir, tapi mereka penuh iman melangkah dalam kepastian ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih yang berulang tahun, Tuhan berkati mereka. Yang sedang dalam perjalanan juga Tuhan tolong mereka, supaya mereka yang kembali dari kunjungan-kunjungan mereka boleh tiba dengan selamat di Magelang ini. Terima kasih Tuhan. Kalau jemaatmu pulang sebentar, Tuhan sertai, tibakan di rumah masing-masing juga dengan selamat. Kedangkan tanganmu saudara, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera sempurna dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Yesus Kristus Tuhan, penyertaan pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini sampai selama-lamanya. Memberkati aku berlimpah-limpah.